Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ririn Kusmiati SPD, CGP 9 dari SDN Saujajar 1 Malang. Kali ini kita akan membahas tentang modul 3.1 koneksi antar materi. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Terkadang kita beranggapan mengajarkan murid kita dengan nilai hitung itu baik, yang paling penting. Dengan itu mereka bisa menghadapi dunia. Tapi ternyata tidak, kita salah. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga mereka mampu mandiri, bertanggung jawab, dan berdikari dengan diri mereka sendiri. Karena nilai kebajikan dan nilai moral akan membawa keselamatan diri mereka, dunia, dan akhirat. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai kebajikan yang berpihak pada murid dengan harapan dapat berdampak positif pada lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jika suasana kondusif akan terbangun dengan sendirinya, sehingga terwujud budaya positif dalam lingkup yang lebih luas. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru hendaknya menjadi panutan, suri tauladan yang baik, dan menuntun murid agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Melalui kurikulum merdeka dengan pembelajaran diferensiasi dan penerapan pembelajaran sosio-emosional yang menjadikan murid bertumbuh kembang baik untuk pengetahuan maupun emosional mereka, sehingga mereka siap untuk menghadapi semua tantangan dunia. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksud dari kutipan tersebut adalah proses pembelajaran dengan segala pengetahuan, nilai-nilai kebajikan yang universal, keberpihakan pada murid, pembelajaran sosio-emosional mengarah pada penggalian potensi untuk pengambilan keputusan dengan memperhatikan 9 langkah pengambilan keputusan akan membuat manusia menjadi lebih bijak, lebih bertanggung jawab, dan lebih peduli terhadap sesama. Itulah kenapa manusia akan lebih berperilaku etis dengan pendidikan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Untuk memudahkan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan positif adalah guru harus berpedoman pada Patrap Triloka. Patrap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun motivasi, dan di akhir memberi semangat. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada guru adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai guru penggerak, pentingnya kita memiliki nilai yang berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mandiri. Sehingga dalam pengambilan keputusan, pentingnya kita untuk berpihak pada murid. Sehingga 9 langkah pengambilan keputusan harus dilakukan agar meminimalisasi resiko yang ada. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Adakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya.
Kegiatan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan seseorang atau coachee dalam mengambil sebuah keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Koneksi antar coaching dengan pengambilan keputusan ini, saya menjadikan kegiatan coaching ini untuk mengevaluasi pilihan yang saya buat dan juga membantu menemukan solusi yang terbaik yang berpihak pada murid dan memiliki nilai-nilai kebajikan tentunya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya memiliki manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan baik. Sehingga guru tersebut akan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga masalah dilematika yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan baik, dengan hati dan kepala yang dingin. Pengambilan keputusan pun akan dapat terwujud dengan langkah yang sistematis dan baik pula. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai pendidik, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal seperti keadilan, keselamatan, kejujuran, rasa syukur, tanggung jawab, dan lain-lain. Dilema etika harus didasari dengan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang tentu saja didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh pendidik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Di samping itu, pengambilan keputusan juga harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jika semua itu sudah dilaksanakan, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman tentunya. Adakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dihadapi di lingkungan saya masih adanya paradigma dengan zona nyaman mereka dan masih lekatnya kebiasaan yang turun-temurun dari senior terdahulu sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigmanya adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang memerdekakan murid tentu saja pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid sehingga akan tercipta merdeka belajar murid sesuai dengan potensi belajar mereka masing-masing. Bagaimana seseorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin pembelajaran harus berpusat pada murid. Oleh karena itu, di tiap pengambilan keputusannya juga harus mementingkan murid, termasuk masa depan murid itu sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk kehati-hatian dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut dengan kepentingan murid. Pengambilan keputusan pun harus berpedoman pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan dijiwai oleh filosofi KHD yang berpegang teguh pada prinsip dan nilai guru penggerak yang salah satunya keberpihakan pada murid yang dilandasi nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memiliki kompetensi sosial emosional
agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga guru dapat mengambil keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid. Selain itu, pengambilan keputusan ini juga dibantu dengan keterampilan coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya saat pengambilan keputusan dilakukan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Jika masalahnya benar lawan benar, maka itu dilema etika. Jika benar lawan salah, itu adalah bujukan moral. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, keadilan versus kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis peduli. Adanya 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Di luar dugaan ternyata modul 3.1 ini memiliki koneksi dengan materi-materi sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah dan sering melakukan keputusan, tapi tidak pernah tahu dan terfikirkan bahwa dalam pengambilan keputusan ada paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dan ini harus dilakukan agar terwujud pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan yang dapat menciptakan solusi terbaik dan nyaman untuk semua pihak, yang tentu saja belum saya lakukan sebelumnya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari modul ini berdampak begitu besar bagi saya, yang sebelumnya saya hanya mengambil keputusan seadanya dan sekenanya, tapi sekarang saya harus bijak lagi dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan murid dan pembelajarannya. Perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang sistematis. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting sekali mempelajari modul ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tentunya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Apalagi sebagai individu, khususnya pemimpin pembelajaran yang berpihak dan mengutamakan kepentingan murid. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.